Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan Al-Fakir Mamang Dayat teman-teman. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali teman-teman, dengan giroh, dengan semangat berdakwah teman-teman. Waduh. Ya seperti biasa teman-teman, dan alhamdulillah tentunya saya ingin menyapa teman-teman yang sama-sama mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi teman-teman. Teman-teman sekalian, ya seperti biasa teman-teman, ya kan. Orang yang teriak radikal radikul, padahal dia itu lebih radikal. Menuduh orang lain radikalisme, padahal dirinya, otak dan hatinya radikal teman-teman. Itu kan, menunjuk orang lain, padahal 3 jari itu menunjuk ke dirinya sendiri teman-teman. Waduh. Lagi viral teman-teman, salah satu rektor di Unila yang kena tangkap OTT teman-teman, kasus suap. Inilah profilnya, yaitu rektor Unila yang terjerat KPK, dikenal kencang teriak radikalisme di kampus teman-teman. Ke orang lain, wah, jangan hati-hati, radikal, radikul, gitu kan. Hati-hati, paham radikal. Padahal sebetulnya dia itu lebih radikal. Apa? Untuk menutupi keradikalannya, menuduh orang lain supaya diklaim atau dicap sebagai radikal, teman-teman. Padahal kita bisa tahu ya. Kita juga, masyarakat juga paham mana orang yang suka menuduh radikal-radikul padahal hatinya kotor, gitu kan. Kenapa hatinya kotor? Buktinya dia kena suap. Itu. Nah, jadi kita bacakan dulu teman-teman beritanya supaya apa? Supaya lebih enak ya teman-teman. Profil rektor Unila yang terjerat KPK, dikenal kencang teriak radikalisme di kampus. Republik Co.id Jakarta. Rektor Universitas Lampung Unila, Prof. Karomani yang terkena operasi tangkap tangan OTT KPK, dikenal sebagai orang yang paling kencang meneriakkan radikalisme di kampus. Aduh, ngeri-ngeri sedap ini teman-teman. Dalam laman resmi Unila, Karomani pernah memimpin audensi forum rektor. Waduh, memimpin audensi forum rektor teman-teman, dengan Wapres Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden Jakarta Pusat teman-teman. Selain itu mendukung program dan menjadi mitra strategis pemerintah di daerah forum rektor yang dipimpinnya, bertujuan untuk menguatkan karakter bangsa dan mencegah berkembangnya radikalisme di perguruan tinggi. Waduh, ini sebetulnya nih malu-maluin presiden nih, gitu kan. Sudah dia si Karomani ini pernah memimpin audensi forum rektor-rektor. Waduh. Dengan Wapres Ma'ruf Amin ini malu-maluin nih, gitu. Malu-maluin Wapres, gitu kan. Tujuannya supaya apa? Bertujuan menguatkan karakter bangsa. Karakter bangsa bertujuan malah korupsi, gitu kan. Kena OTT suap. Nah, jadi apa bisa dengan mata telanjang aja bisa dibedakan teman-teman sekalian, bahwa yang sebetulnya teriak-teriak radikalisme itu, teriak hati-hati, paham radikal, hati-hati, gitu kan. Dia itu sebetulnya pelaku radikalisme, justru menutupi keradikalismeannya teman-teman. Jadi menuduh kepada, kalau istilah kata gitu kan, istilah kata banyak yang dipakai yang mengaku sebagai dukun ya. Istilah kata itu lagi seru. Jadi istilah katanya dia itu maling, teriak maling. Pada orang lain bilang radikalisme, padahal dia itu sendiri pelaku radikalisme, teman-teman. Memalukan, padahal dia itu sudah kerjasama dengan Wapres itu untuk menangkal paham radikalisme. Malah dia itu kena OTT KPK teman-teman. Gitu. Kita lanjutkan teman-teman untuk informasinya.
Karomani menyebut perguruan tinggi menjadi sarana kaum radikal dalam mengadakan perekrutan dan regenerasi radikalisme. Nah itu teman-teman, jadi apa ya, lucu gitu. Orang-orang itu gelarnya tinggi tapi nggak paham di mana itu awal mula radikalisme, tujuan istilah kata radikalisme itu untuk apa gitu. Mana otaknya kadang nggak dipakai. Ya mungkin itu ya, ini perlu diduga. Jadi dia itu bilang radikalisme itu untuk menutupi keradikalismeannya itu teman-teman. Perguruan tinggi sebagai tempat lahirnya para intelektual yang harus steril dan terbebas dari terpaparnya paham radikalisme. Jadi apa ya, si Karomani ini ya kalau bikin istilah gitu, bikin penjelasan kayak yang iya aja gitu, kayak sok bersih, padahal memalukan. Sudah ditangkap KPK orangnya teman-teman. Jadi itulah ya teman-teman, terkait informasi salah satu rektor yang harusnya ya kalau misalkan ya miris sekali ya di dunia pendidikan itu, malah tidak tanggung-tanggung di dunia rektor, di dunia universitas seperti itu, yang harusnya memberikan teladan itu kan, contoh yang baik. Dikarenakan ya ini dunia pendidikan, maksudnya generasi kita mau jadi kayak gimana gitu kalau misalkan salah rektornya itu seperti ini gitu. Makanya ya jangan radikal lah gitu. Jadi memalukan diri sendiri akhirnya gitu. Jadi blunder gitu teman-teman sekalian. Malah Rocky Gerung juga kan memberikan statement, memberikan kritikannya gitu. Jadi si Ohomani ini yang terkena OTT itu ya, dia itu sedang melakukan keradikalannya gitu. Jadi lucu ya teman-teman, malah kita bisa terpahamkan gitu, bisa tergolongan nih orang-orang yang teriak radikal itu, ya dia itu sebagai pelaku radikal teman-teman, gitu kan. Makanya suka lucu orang yang benar-benar menyampaikan dakwah dengan syariat Islam gitu kan, dengan khilafah, padahal khilafah itu jadi warisan dari Rasulullah gitu, sistem kenegaraan Islam, dibilang radikul. Padahal hanya menyampaikan saja, mendakwahkan saja, tidak memaksakan gitu teman-teman. Dibilang radikul. Padahal tidak merugikan negara, tidak pernah korupsi, gitu kan. Tidak bermasalah dengan KPK, tidak merugikan negara, gitu kan. Ada umat yang mencintai salah satu panji nabinya, mencintai bendera Rasulnya, dibilang paham radikal. Gitu. Padahal tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah teman-teman, jadi jangan ya memang Islamofobia itu sedang terpapar gitu di negeri kita itu, sehingga umat Islam itu tidak tahu dengan ajaran Islam itu sendiri teman-teman. Itu. Makanya ya seperti itulah. Jadi program-program yang membenci Islam itu ya banyaklah, berbagai caranya supaya umat Islam itu tidak maju, supaya pemahaman tentang Islam itu ya, supaya image Islam itu jelek teman-teman. Ya makanya cerdaslah gitu. Pastilah teman-teman sekalian sudah cerdas, bisa membedakan lah gitu kan. Kayak buzzer aja teriak wah radikal, tapi giliran benar-benar yang merugikan negara gitu, kasus yang merugikan negara, kasus yang mengerikan gitu. Contoh kemarin seperti ada polisi yang membunuh polisi, mana suaranya buzzer? Itu tidak ada. Tidak ada. Kalau berkaitan dengan umat Islam, berkaitan dengan yang istiqomah mendakwahkan syariat Islam, istiqomah mendakwahkan yang benar-benar tulus itu menyampaikan kepada umat, pasti diserang habis-habisan. Ya itulah kerjaan buzzer ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tersadarkan teman-teman sekalian. Ya supaya ada kasus seperti ini ya jadikan pembelajaran juga untuk kita.
ya lebih kita menilainya ya sekarang bisa disimpulkan gitu, karena sudah banyak banget gitu kan terjadi bahwa yang teriak radikal radikal itu bahkan dia itu lebih radikal gitu. Ya supaya menutupi keradikalannya aja teman-teman. Oke teman-teman, itulah video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.